untuk bergaul barengan sama gitu. Tapi mungkin kenapa sih Kak merayakannya di umur 70, ada pesan tersendiri atau alasan tersendiri Kak? 70 kalau di ya halo gimana gimana. Iya, jadi ini sebenarnya acaranya buat memperingati 70 tahun Papa, karena kebetulan Papa juga kondisinya nggak 100% fit, jadi kita pengennya di ulang tahun 70 ini minimal ada memori yang kita bisa bikin selagi Papa masih bisa menikmati memori itu gitu. Kabarnya hari ini juga mengundang teman-teman alumni Papa nih waktu zaman sekolah. Gimana nih Kak? Memang dikonsepin apa dari anak-anak Ada ada reuni gitu atau Iya, jadi karena kebetulan Papa juga udah jarang bergaul gitu ya. Biasanya kan ada reunian tiap tahun, tapi kali ini kita undang teman-teman Papa yang dari SMA 1 Siantar buat hadir ke sini karena memang mereka masih lumayan cukup dekat gitu ya, untuk bergaul barengan sama gitu. tapi mungkin kenapa sih Kak merayakannya di umur 70, ada pesan tersendiri atau alasan tersendiri Kak? 70 kalau di Alkitab tuh salah satu juga umur yang dijanjikan sama Tuhan gitu ya. Kita manusia berumur 70 tahun sampai 80 tahun. Jadi ini salah satu pencapaian karena mungkin belum tentu saya atau kita bisa mencapai umur 70 tahun. Waktu udah mencapai umur 70 tahun, ada rezeki yang cukup, ya jadi kita pengen aja merayakan bareng-bareng sama teman-teman dan lain-lain gitu. Sosok Papa sendiri mungkin seperti apa Kak untuk Kakak sebagai anak laki-laki satu-satunya nih? Dia itu apa ya? Keras banget sih, bener kata Melanie, dia keras banget. Dari dulu walaupun apa ya? Walaupun misalkan punya mobil gitu ya, kita nggak boleh dikasih mobil. Punya uang kita nggak dikasih berlebih. Jadi memang diajarkan buat bersyukur dan juga pastinya kita diajarin buat nyari sendiri gitu. Kayak saya nabung kalau mau beli sesuatu tuh nabung dari uang jajan yang dikasih dan uang jajannya nggak pernah berlebih dan kita memang nggak pernah apa ya nggak pernah kekurangan juga dibuat sama papa gitu. Betul. Kadang dulu ngelihatnya kayak gimana ya? Kok pelit banget bapak gue ya? Karena kan kebetulan waktu saya lahir udah lumayan lah, nggak kayak waktu papa memulai karir dan juga waktu baru merit ya. Waktu saya lahir tuh udah lumayan punya mobil gitu kan. Walaupun mobil biasa-biasa gitu. Tapi dari situ juga diajarin nggak semuanya apa yang lu minta itu harus dikasih gitu. Jadi dari situ waktu itu memang saya kayak berontak gitu ya. Tapi sekarang saya sadar kalau itu memang bagus gitu. Kalau andai kata waktu dulu semua permintaan dikasih, mungkin sekarang jadi orang yang manja gitu ya. Kayak gitu sih. Tapi mungkin parenting apa sih kayak Kakak bawa sampai sekarang juga udah memiliki anak? Ya itu tadi, parenting yang paling benar adalah walaupun kita punya, walaupun kita mampu, walaupun kita misalkan berlebih, tapi untuk anak itu nggak boleh kasih yang berlebih, cukup aja gitu. Jadi kayak misalkan saya terapin beli mainan anak tuh nggak boleh setiap ke mall atau setiap ke supermarket itu beli mainan. Saya nggak mau, walaupun kita bisa beli mainan even 30.000 gitu ya. Tapi saya memang nggak mau ngajarinnya kayak gitu. Sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau ada momentum-momentum tertentu gitu. Berarti menerapkan juga ya Kakak anak? Iya, benar-benar saya bilang sama istri juga dan kita sepakat karena zaman sekarang banyak anak-anak yang mentalnya lembek. Itu yang saya hindarin ke anak. Mudah-mudahan nantinya ke depan bisa bermanfaat juga gitu ya. Ini kan tadi kan pas di acara apa namanya dan segala gitu melihat Papa hari ini bisa dibilang tuh cukup fit nih. Gimana sih Kak kemarin-kemarin mungkin kondisi kesehatannya? Kondisi kesehatannya kurang lebih sama kayak sekarang ya. Jadi memang kalau Parkinson itu dia kayak melemahkan syaraf-syaraf gitu. Jadi kalau kalau kayak jalan gitu kita harus lihat-lihat papa, berdiri juga nggak bisa terlalu lama. Banyaklah hal-hal yang jadi terbatas gitu ya. Tapi puji Tuhannya belum Parkinson yang sampai goyang-goyang gitu ya. Kondisinya tadi juga
puji Tuhan cukup baik, karena juga kita lihat waktunya. Kadang-kadang dia tuh ada waktu-waktu kambuhnya, sama minum obatnya tuh berdekatan atau enggak. Jadi kita usahain waktunya pas sama kayak minum obat, udah makan siang gitu. Jadi dia nggak rusak moodnya dia gitu ya. Ngelihat, bisa dibilang tuh ngelihat papa semangat untuk sembuhnya yang tinggi gimana nih kak? Kalau sembuh mungkin nggak mungkin ya. Kalau kita tahu Parkinson kayaknya nggak bisa sembuh gitu kan. Tapi minimal dia bisa apa? Masih bisa menikmati gitu loh. Menikmati apa yang anak-anaknya bisa kasih. Karena kan kita tujuan anak-anak kan percuma lo kaya raya gitu ya, atau lu sukses di mana-mana tapi lu baru bisa membahagiakan orang tua waktu orang tua nggak ada gitu. Nah itu yang kita tujuin sih sekarang kayak gitu. Mudah-mudahan papa juga bisa enjoy gitu. Makanya kita apa ya, nge-push banget apa untuk terapi, terus juga obat, terus semua kita rutin kita maintain biar papa tuh minimal dia bisa apa ya, menikmati apa yang kita bisa kasih gitu. Mudah-mudahan, saya nggak minta banyak sih, ya panjang umur, dan pastinya kalau panjang umur tetap bisa menikmati umurnya. Sakit juga kan, nggak enak juga kan kalau misalkan panjang umur tapi sakit-sakitan. Ya kita juga sebagai anak pengennya panjang umur tapi pengennya orang tua juga tetap sehat gitu ya. Mudah-mudahan bapak panjang umur dan sehat lah gitu. Oke, Terima kasih. The truth is, everyone knows. Almost is never enough. So close to being in two worlds apart, but I need you. And we almost knew what love was, but almost is never enough. We'll change the world overnight. You'll be standing right where you were. But inside our feelings, 'cause sooner or later we'll wonder why we gave up. The truth is, everyone knows. Almost being in love. If I would have known that you wanted me the way I want you, then maybe we wouldn't be two worlds apart, but right here in each other's heart. And we almost knew what love was. Almost is never enough.
world.